Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Halo teman-teman, kita kembali lagi melakukan pembahasan soal persiapan bagi teman-teman yang mau UKOM dan juga P3K kebidanan dalam waktu dekat ini. Nah, kali ini topik kita adalah soal tentang asuhan persalinan ataupun APN ya, asuhan persalinan normal. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 36 tahun telah melahirkan anak keduanya pukul 21.35 waktu Indonesia Barat secara spontan. Setelah bayi lahir, segera diberikan oksitosin dosis pertama. Kemudian dilakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Selang 15 menit kemudian diberikan oksitosin dosis kedua secara IM. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah dosis oksitosin yang diberikan pada kasus tersebut. Ya, kita tahu oksitosin itu diberikan dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Kemudian kita akan lakukan ya manajemen aktif skala 3, yaitu peregangan tali pusat terkendali, dan plasenta itu harus lahir dalam 30 menit. Namun 15 menit pertama jika plasenta belum lahir, kita akan memasukkan oksitosin dosis kedua. Ya, jadi setelah 15 menit kemudian lagi kita tunggu, misalnya tidak lahir plasenta, maka kita akan lakukan manual plasenta. Itu adalah untuk urutan penanganan ataupun melahirkan plasenta. Namun di sini yang ditanyakan adalah dosis oksitosinnya. A 1 unit, B 2 unit, C 5 unit, D 10 unit, E 20 unit. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D 10 unit. Nah, di sini dapat kita lihat ya dalam langkah APN. Nah, dalam langkah APN ini pada butir ke-29, di situ sudah ada diterangkan bahwa dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit secara IM ya, sepertiga distal lateral paha. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjut dengan proses jepit dan potong tali pusat. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D 10 unit. Sebelumnya saya mau infokan kepada teman-teman kalau channel YouTube Welina Sembayang Official memiliki kelas privat bimbel online bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM dan juga P3K kebidanan. Dan khusus bagi teman-teman yang mau ikut tes P3K kebidanan, kita tidak hanya membahas soal teknis saja, tetapi juga soal manajerial, sosial, kultural juga tetap kita bahas. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 26 tahun telah melahirkan anak pertamanya secara spontan. Setelah bayi lahir, segera diberikan oksitosin, kemudian dilakukan pemotongan tali pusat. Bayi kemudian dikeringkan dan diletakkan tengkurap kontak kulit di dada ibu untuk proses IMD, inisiasi menyusu dini. Berapa lamakah minimal bayi diletakkan di dada ibu pada kasus tersebut? A 5 menit, B 10 menit, C 15 menit, D 30 menit, E 60 menit. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E 60 menit. Nah, bisa kita lihat pada tabel langkah APN ya, kita lihat di sini pada butir ke-32 ya, di sini diterangkan bahwa setelah bayi lahir itu tadi, setelah kita melakukan jepit dan potong tali pusat, maka kita akan meletakkan bayi kembali, membenarkan posisi bayi itu secara tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ya antara ibu dan bayi. Kemudian juga di situ bayinya kita luruskan bahunya agar dada bayi itu menempel di dada ibu. Kemudian usahakan kepala bayi berada di antara kedua payudara ibu dengan posisi yang paling rendah dari puting susu, sehingga bayinya nanti di sini akan melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Biarkan bayi melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam ya. Sebagian besar bayi itu akan berhasil IMD itu dalam waktu 30-60 menit, dan menyusu pertama itu biasanya sekitar 10-15 menit. Namun walaupun bayinya sudah berhasil menyusu, kita harus tetap biarkan bayi itu berada di dada ibu selama 1 jam ya, jadi 1 jam ataupun 60 menit. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah 60
menit. Sebelumnya saya mau infokan kepada teman-teman kalau channel YouTube Elina Sembayang Official memiliki kelas privat bimbel online bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM dan juga P3K kebidanan.